Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ngopi yang ada di rumah. Bertemu lagi bersama kami tentunya. Saya pada siang hari ini Jelita di program Ngopi nih, ngobrol penuh inspirasi. Dan pada siang hari ini bersama dengan Bapak Ali Mustafa. Beliau merupakan salah satu ketua forum UMKM Kabupaten Demak. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang. Nanti kita bakal ngobrol asik banget nih untuk perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Demak ya Pak Ali ya. Siap. Dan gimana sih awal mula berdirinya forum usaha kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Oke, usaha mikro kecil menengah bersama Bapak Ali. Dan Sobat Wisata tentunya nanti selain mendapatkan untuk inspirasi juga ada edukasi nih untuk menambah pengalaman juga membahas tentang UMKM. Pak Ali bisa dikenali dong untuk Sobat Ngopi dan Sobat Wisata yang ada di rumah, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mustafa, kebetulan diamani teman-teman jadi Ketua Forum UMKM Demak Kota Wali. Ini sudah periode kedua saya. Oke. Saya juga pelaku usaha, jadi saya di bidang furniture. Dan juga ini baru merambah juga di olahan makanan, karena identik sekarang itu UKM itu makanan. Kuliner ya Pak ya, Kuliner, lebih menguntungkan mungkin ya. Jadi mungkin putarannya lebih cepat itu yang ada dikonsumsi kayak gitu. Oke. Jadi mungkin biar putarannya lebih cepat ya kita coba merambah ke olahan makanan juga. Oke, ini nanti kepo banget nih kuliner yang digeluti Pak Ali apa, tapi ditahan dulu, kita tanya dulu ke Pak Ali. Pak Ali, gimana sih awal mula forum UMKM ini terbentuk gitu atau berdiri Pak Ali, silakan. Forum UMKM Demak ini awalnya itu adalah apa namanya? Perkumpulan dari beberapa UKM binaan Dindakop UKM waktu itu yang bertujuan satu, bagaimana agar fasilitasi yang ada di dinas itu nyambung dengan kebutuhan para pelaku UKM. Nah, jadi tepat sasaran begitu ya Pak? Jadi mungkin apa yang sudah diplotkan pemerintah itu sebelumnya itu kita komunikasikan dulu, agar supaya kebutuhan itu nyambung dengan fasilitas yang diberikan. Jadi yang dibutuhkan bantuannya tepat sasaran, apa sih yang dibutuhkan oleh dari usaha mikro kecil menengah tadi ya, yang biasanya itu dari orang-orang di kalangan pedesaan gitu ya, di pelosok ya Pak, biar nggak salah sasaran. Pak, komunitas ini berdiri atau forumnya berdiri dari kapan sih kalau boleh tahu Pak Ali? Forum UMKM ini pertama kali berdiri itu tahun 2014. 2014 berarti waktu udah itu ya? Kita ada nyambung dengan Kabupaten Kudus. Kebetulan waktu itu bupatinya Bapak Mustafa juga. Itu punya agenda pengen membuat paguyuban UMKM. Nah, terus dalam berjalannya waktu membentuk Forum UKM Jawa Tengah. Nah, di Kabupaten Demak ini awal-awal itu ada dualisme kepemimpinan untuk membentuk Forum UKM Kabupaten Demak. Ada dua matahari gitu ya Pak? Dua matahari waktu itu. Yang satu mungkin notabene orang-orang yang tahu ke depannya seperti apa Forum UKM, yang satu plur itu dari binaan Dindakop waktu itu. Sampai sekarang, dan kebetulan saya ini awalnya itu bukan di ketua. Saya kebetulan waktu awal itu jadi wakil ketua. Belum ditunjuk atau diamanai begitu ya Pak ya? Jadi setahun berjalan kepengurusan Forum UKM itu terbentuk, ketuanya itu mengundurkan diri. Saya sebagai wakil naik jadi ketua. Jadi dicoba dulu gitu ya Pak ya. Tapi dari situ akhirnya Pak Ali mendapatkan pengalaman juga ilmu dari teman-teman UMKM lainnya bahwasanya yang dibutuhkan ternyata ini loh gitu ya Pak ya. Betul. Dan jadi kompleks banget. Kompleks ya Pak ya. Jadi kebutuhan teman-teman itu kalau ajang sharing dengan teman itu mungkin bebas, lepas lah seperti itu. Kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau mungkin kita ngomong dengan dinas atau pemerintah itu ya mungkin karena pemerintah itu ada sistem program dan itu pun juga terbatas. Nah, ini fungsinya komunitas nanti yang akan memberikan akses seperti itu. Jadi memfasilitasi atau menjembatani teman-teman UMKM untuk bisa langsung bersama dinas untuk gimana untuk mengembangkan UMKM di daerahnya gitu ya Pak. Iya. Dan kalau toh
teman-teman langsung ke dinas atau pihak lembaga terkait, mungkin ada gap atau ada jarak seperti itu ya Pak ya. Makanya ada forum UMKM Kabupaten Demak ini. Betul. Pak, manfaatnya yang udah dirasain teman-teman, Pak Ali sendiri mendengarnya gimana sih setelah berdirinya forum UMKM? Contoh salah satu yang mungkin bisa diakses teman-teman itu satu dari hal legalitas. Salah satu kita ambil contoh. Kalau kemarin PIRT, izin edar, yang mungkin rata-rata teman-teman itu bisa diakses lewat MPP, Dinas PTSP Kabupaten, ataupun ke Dindakop ataupun Dinaker. Itu pun mungkin jumlahnya nggak nyampe puluhan. Tahun itu sempat juga tahun 2014. Itu yang akses PIRT cuma 2 orang ke dinas, Dindakop. Tapi yang kita dampingi itu sudah sampai ratusan. Udah lebih. Karena akses itu kemudian dipermudah dengan adanya online. Kebetulan saya juga pendamping Garda Transumi yang mendampingi teman-teman UKM untuk akses legalitas. Itu semuanya diakses semua online. Itu pun semua mudah, dimudahkan seperti itu. Jadi kalau taruhlah teman-teman itu merasa kejauhan, harus ke dinas dan mungkin harus datang. Tapi kalau dengan di forum itu kita lewat by phone, WA, berkas dikirim, itu bisa langsung jadi. Jadi didata dulu, jadi untuk meminimalisasi efisiensi waktu juga ya Pak ya. Betul. Dan teman-teman UMKM juga nggak semuanya mungkin nun sewu nih nggak melek teknologi gitu. Betul. Jadi akhirnya dibantu dengan adanya forum ini bermanfaat sekali karena untuk mendata, menampung teman rekan-rekan UMKM yang mungkin kesusahan dengan teknologi seperti itu ya Pak ya. Betul. Wow, luar biasa sekali. Dan jadi Pak Ali sendiri dengan tim tentunya ya Pak, dengan anggota sendiri membantu rekan-rekan untuk dapat mudah memperoleh legalitas. Kalau boleh tahu nih Pak Ali, legalitasnya selain izin usaha mungkin apa lagi, halal atau sertifikasi seperti apa lagi? Jadi di forum UKM itu kami di kepengurusan itu kami sudah ada sekitar hampir 9 orang pendamping halal yang mendampingi teman-teman untuk kebutuhan sertifikasi halal untuk produk olahan makanan. Tapi rata-rata itu semuanya itu yang aksesnya lewat Sehati, sertifikat halal gratis yang self declare, pernyataan mandiri. Tapi kalau yang lewat jalur reguler, ada kan produk-produk yang memang harus jalur reguler. Contoh untuk olahan daging dan mungkin catering. Itu kan harus reguler dan itu pun cuma mungkin itu bisa kita lempar ke fasilitas yang ada di dinas. Tapi yang mungkin produk-produk yang self declare lewat pernyataan mandiri bisa, yang produk-produk yang sederhana itu kita bisa dampingi. Bahkan produk yang kita dampingi dalam sertifikasi halal itu sudah ribuan. Kalau dinas itu ya mungkin puluhan lah karena mungkin terbatasnya anggaran. Tapi kalau kami lewat jalur Sehati ini kita sudah ribuan. Saya sendiri sekarang itu sudah 412 sertifikasi halal sudah terbit. Alhamdulillah, karena memang jauh lebih efisien tadi tentunya dibantu Pak Ali dan rekan-rekan di bawah kepemimpinan begitu ya Pak ya. Dan lebih membantu rekan-rekan yang tadi kurang melek teknologi. Jadi awalnya hanya 2, 3, 4 bisa rekrutmen banyak gitu ya Pak, membantu teman-teman ya. Dari awal 2014 forum berdiri berarti udah sekitar 12 tahun ya Pak ya? Iya. Wow, luar biasa sekali. Dan Bapak sudah memangku kepemimpinan 2 periode. 2 periode terakhir. Sudah cukup Pak? Cukup. Capek ya? Atau regenerasi memberi kesempatan yang muda ya Pak ya? Pastinya seperti itu. Jadi mungkin di tahun-tahun terakhir ini saya sudah membentuk kaderisasi yang nantinya pergantian kepengurusan ini sesuai dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini seperti itu. Iya, biar bisa mengikuti begitu ya Pak ya. Pak Ali, kita ini kepo yang tadi dilanjutin Pak, karena awalnya Pak Ali dari mebel ya Pak ya? Iya, dari mebel, furniture, terus sekarang lanjut nih ke usaha UMKM makanan kuliner. Kalau boleh tahu ini makanan kering, snack atau basah? Ada outletnya gitu Pak, silakan. Kebetulan ini baru 1 tahun berjalan. Nah, kita memang butuh masih tahapan belajar. Produk yang kita hasilkan itu olahan keripik buah, jadi aneka buah. Oh, jadi dry fruit ya Pak ya? Yang lagi ngetren sekarang ya? Jadi rata-rata yang kita produksi itu fresh food. Jadi mungkin nggak pakai tambahan MSG ataupun bahan pengawetnya. Iya, bahan pengawet enggak, cuma bahan sama buah sama minyak untuk penggorengan. Karena sistem penggorengan kita pakai
vacuum frying. Oke. Jadi penggorengan yang divakum seperti Oke, itu. oke. Pak, untuk kalau boleh tahu nih buahnya apa saja atau memang sudah meluas nih melebarkan ke sayuran seperti okra mungkin kayak gitu atau singkong, boleh diceritain dong Pak, silahkan Pak Ali. Karena ini baru tahap belajar, saya nggak berani melebar sampai Belum berbagai berani. macam Oke. varian. Yang kami produksi selama ini masih baru sebatas pisang, terus nangka, itu pun juga belum maksimal, produk belum kualitas karena satu, kalau dilihat mungkin kalau keripik buah itu mungkin image kita ke Malang. Kalau ya, Malang bener itu banget. produksinya masih keras kan ya gitu. Lah, produk kami itu belum tahan lama keresnya. Oke, nah, kita baik. masih butuh banyak belajar sih. Masih ada try and error-nya gitu ya Pak Betul, Ali ya. betul. Tapi saya sendiri nih Pak sebagai warga Kabupaten Demak berharap nantinya ini merupakan inovasi yang baik loh Pak. Mudah-mudahan kalau di Malang kan kayak nanas gitu kan ya Iya, Pak ya. betul. Kemudian salak, nangka, apel. Di sini kan buah ikoniknya kan belimbing sama jambu. Jambu, ya betul. Insya Allah ya Pak ya. Jadi nanti bisa kesini oleh-oleh khasnya apa nih Kabupaten Demak? Iya, betul. Keripik jambu sama belimbing gitu kan belum Iya, pernah benar, ada benar. gitu kan ya Pak ya. Star fruit belum pernah ada gitu Betul, ya betul. untuk yang dry fruitnya. Tapi memang gini Mbak, salah satu acuan saya untuk pertama kali membuat keripik buah itu salah satunya saya ingin memunculkan bahwa produk ikon Demak, belimbing dan jambu ini menjadi produk kering. Iya bener Pak. Tapi saya sudah beberapa kali coba, Belum berhasil. itu belum berhasil. Karena kadar Jadi, airnya tinggi iya. mungkin ya Pak ya. Seperti contoh belimbing, belimbing itu kadar oksidasinya tinggi. Jadi belum bisa sampai keras. Iya benar. Dan juga mungkin redemennya itu tinggi banget. Oke. Itu yang mungkin kita dari segi satu mungkin dalam penilaian harga jual itu juga masih agak kesulitan. Jadi mempes-mempesnya tuh masih ada ya Pak ya. Banyak banget. Tapi nggak apa-apa, kita doain ya Sobat Wisata dan warga Kabupaten Demak, mudah-mudahan nih ikhtiar inovasinya Iya. Pak Ali dan kawan-kawan berhasil. Karena pasti impact-nya sendiri akan bermanfaat banget buat Demak gitu. Iya, betul, Apalagi untuk di sektor pariwisata nih Pak Ali. Betul. Karena nanti pengunjung atau wisatawan di Kabupaten Demak, apa sih oleh-oleh khas Demak gitu kan? Iya. Biasanya selama ini kan untuk belimbing diolah secara kue basah, Kue basah. dimasukkan ke brownies gitu, ataupun ada keringnya Pak, snack itu untuk pangsitnya gitu. Ada. Iya, tapi ini kita tunggu nih ikhtiar untuk inovasi Pak Ali. Oke Pak Ali, ini kita meluas nih Pak Ali, gimana sih menurut pandangan Pak Ali ini sebagai salah satu pentolan ya Pak istilahnya ya, atau ketua forum UMKM Kabupaten Demak, perkembangan UMKM di Demak sendiri itu seperti apa sih Pak? Kalau dilihat Untuk beberapa tahun terakhir. COVID ya, pasca COVID itu Presiden itu mengeluarkan BPUM. Kesinya itu tren UMKM itu meningkat. Oke. Bahkan kemarin adanya BPUM yang mendadak UMKM pun banyak. Oke, baik. Nah, itu pun menjadi ladang kami untuk bisa menarik keanggotaan baru. Jadi kami mengajak teman-teman wirausaha baru untuk bisa gabung. Entrepreneur muda ya Pak ya? Wirausaha muda itu kita gabung, kita rekrut, dan kita waktu masuk lah kita fasilitasi. Oke. Contoh di legalitas, terus peningkatan SDM dan lain benar. sebagainya itu. Pelatihan-pelatihan Kita akan mandiri kasih ya, Pak ya? akses kan, seperti itu. 13%. Jadi semenjak COVID sampai 2024-25 ini peningkatan SDM itu sekitar UMKM-nya itu 13%. Alhamdulillah sekali, berarti baik banget ya Pak ya. Iya. Karena ada keripik-keripik juga Pak, nggak hanya buah tapi ada dari gedebok pisang itu Ada UMKM juga. juga. Itu merupakan salah satu mungkin bimbingan atau kaderisasi Bapak bersama rekan-rekan teman-teman yang lain ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Ali sendiri, sektor usaha apa ini Pak yang sedang diminati banyak selain kuliner mungkin untuk saat-saat ini gitu, yang tren kekinian anak muda gitu Pak? Memang kalau yang masuk di komunitas kami itu yang dominan memang olahan makanan. Kuliner ya Pak ya, Jadi banyaknya Pak ya? olahan hasil pertanian dan perkebunan itu yang mungkin masih dominan. Jadi mungkin dari keanggotaan kami yang jumlahnya sekitar 1.500-an orang, Banyak banget, itu yang olahan makanan itu sekitar 65%. 65% makanan. Olahan makanan. Jadi lainnya mungkin ya di kerajinan dan juga mungkin di fashion. Tapi kalau yang tadi kan dari perkebunan ataupun pertanian ya Pak ya biasanya Hasil olahan pertanian, makanan. olahan. Yang dari bahari Pak, kita kan juga mengingat biografinya
Demak itu kan di pesisir pantai utara, Pesisiran, ada nggak sih iya. Pak dari bahari gitu, dari perikanan gitu? Jadi memang rata-rata kalau sekiranya di olahan yang di luar pesisiran itu memang lahan hasil pertanian dan perkebunan. Tapi yang daerah pesisiran memang hasil olahan ikan. Ada ya Pak ya? Banyak yang pesisiran itu hampir semua rata-rata itu olahan ikan. Bahkan di Sayung itu ada sentra bandeng. Bahkan sekarang itu sudah muncul berkenaan dengan nanti akan memunculkan OFOP bahan produk bahwa Sri Wulan, tepatnya di Sri Wulan itu identik dengan penghasil bandeng Sri Wulan seperti itu. Wow, luar biasa sekali nih informasi tambahan dan dari Pak Ali di spill tipis-tipis ya Pak nanti ya rencananya Pak ya. Iya. Berarti Pak Ali sendiri bersama rekan-rekan tidak hanya berkoordinasi dengan satu lembaga instansi saja, tetapi juga selain Dinakerin, terus kemudian Din PTSP, kemudian Dinakop, Dinutkan juga berarti ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi rata-rata kemarin itu banyak sih namanya kebutuhan teman-teman ini akan mengacu pada dinas terkait. Oke. Contoh mungkin kalau PRT dan mungkin higienis legalitas higienis produk itu kan kita ke Dinkes. Itu benar. kan kita juga saling kerjasama. Oke. Bahkan kalau sekarang ada agenda untuk penyuluhan PKP keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, kita yang untuk bisa mencarikan anggota. Jadi kebutuhan anggota untuk akses PRT kan harus ada sertifikasi PKP dulu. Oke. Bahkan untuk akses itu kan harus ada PKP dulu. Nah ini kami menyediakan teman-teman UKM yang pengen akses PRT paling tidak itu harus ikut penyuluhan PKP Penyuluhan dulu PKP dari terlebih Dinas dahulu Kesehatan. atau pelatihan yang lainnya Iya, terlebih dahulu betul. seperti itu ya Pak ya. Wah sibuk nih Pak Ali nih. Tapi seolah alhamdulillah job untuk bisnis yang lain masih jalan ya Pak Ali ya, sesibuk Alhamdulillah masih apapun jalan. ya. Alhamdulillah. Makin tambah lebar dan banyak ini ya Pak ya, link gitu ya Pak Iya, ya. benar. Oke, Pak Ali sendiri, ini apa sih Pak UMKM sendiri efeknya ke masyarakat apa sih Pak dari segi ekonomisnya menurut Pak Ali ini? Gini, salah satu yang mungkin adanya forum UKM salah satunya adalah memberikan akses kemudahan. Oke. Satu di legalitas, yang kedua pemasaran. Oke. Dan ke pemasaran sekarang itu yang mungkin ini momen mendekati Lebaran. Lebaran benar. Kita pun dibantu dengan adanya bela beli produk UKM lokal. Oke. Dengan adanya parcel Lebaran. Nah, ini kan sudah berjalan. Ada paket-paketan ya, Pak ya? 4 tahun ini sudah berjalan dan alhamdulillah teman-teman pelaku UKM ini pada bulan-bulan ini rata-rata itulah puncak produksi Oke. untuk kebutuhan Lebaran nanti ke depan. Nah, ini biasanya nih puncak produksi. Kalau sekarang kan generasi kekinian atau wirausahawan muda kan ada sistem affiliate gitu melalui Iya, media betul. sosial. Pak Ali sendiri nih untuk forum UMKM-nya ada nggak sih Pak entrepreneur muda yang bilang Pak Ali ini kita gunain media sosial ini loh Pak kayak gitu? Ada nggak sih Pak? Ada juga bahkan rata-rata teman-teman yang sudah pasar marketing di online-nya itu sudah bagus. Itu kadang-kadang sekarang itu jarang sih untuk kita ada ketemuan semacam itu, dia jarang hadir karena apa? Kesibukan di online. Oke. Jadi rata-rata seperti contoh UKM yang ada di Karanganyar itu kebetulan produknya itu produk enggak begitu dibutuhkan, tapi dari market pasarnya itu dia tinggi banget. Kurang menjanjikan lah seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk kebutuhan alat untuk namanya riskan atau itu yang untuk bangunan itu, Ya. dia produk itu kerajinan itu. Tapi dari segi pasar online-nya itu dalam satu hari omset dia itu sekitar 2 sampai 3 juta per hari. Per hari. Oke. Dari pasar online. Makanya dia itu dalam produksi itu juga mungkin agak kewalahan juga. Makanya dia sekarang itu sudah nambah tenaga kerja. Nah, produksi. benar banget Pak itu. Yang kedua kali ini juga menambah orang yang mungkin fokus di bidang online macam itu. Jadi jadi kalau nggak tanpa disadari pelaku usaha UMKM begitu ya Pak ya, itu menekan angka pengangguran ya Pak ya di Kabupaten Pastinya. Demak ya. Wah, luar biasa sekali dengan tadi 1.000 ya Pak totalnya ya anggotanya ya Pak ya. 1.500. 1.500. Jadi diharapkan mudah-mudahan warga Kabupaten Demak nggak ada yang nganggur, apalagi Alhamdulillah. anak-anak mudanya Harapannya begitu ya Pak begitu, ya. ya, betul. Dan ada juga nggak sih Pak selain tadi sektor makanan, kemudian mebel gitu kan Pak. Ini Pak untuk pakaian Pak, sablon, cetak gitu Pak. Kalau di bidang fashion itu yang paling banyak itu di batik, Pak.
Di batik malahan ya, iya, daripada yang benar. sebelumnya, Pak, Jadi ya? rata-rata itu kita pengen ada program lagi yang namanya katalog mentor. Oke. Jadi tujuannya begini, bahwa tempat produksinya nanti bisa untuk tempat rujukan wisata edukasi. Oke. Kan sekarang sudah banyak juga yang mungkin ada teman outing anak-anak sekolah untuk outing kelas di tempat batik, dan juga ada teman-teman yang sekiranya di kerajinan juga ada untuk outing kelas seperti itu. Iya, kemarin kita juga sempat jalan-jalan nih Pak di daerah Meranak ke sana sedikit Pak, ada Oh, iya. konveksi Pak Umar itu juga Oh, iya, betul. mempekerjakan atau membuka lapangan pekerjaan untuk ini kaum remajanya di sana. Jadi kami lihat itu nggak ada yang nganggur Pak, alhamdulillahnya Pak, jadi berpenghasilan. Iya, jadi rata-rata memang teman-teman yang mungkin notabene itu baru pemula seperti itu, banyak juga yang UKM-nya itu sudah besar dan mungkin kapasitasnya sudah mapan, itu juga jadi rujukan untuk jadi tempat pelatihan atau tempat untuk magang. Magang anak-anak SMK, Iya, benar ya Pak ya, luar Jadi biasa contoh sekali. kemarin di Guntur ada tempatnya Pak Supriyanto namanya, orang Blerong Guntur itu. Jadi langganan anak-anak magang, anak-anak sekolah. Dan luar biasa sekali ya Pak, itu mematik atau memicu anak-anak sekolah, oh ternyata bisa loh belajar sambil menghasilkan begitu Iya, ya Pak benar, ya. benar. Luar biasa sekali. Pak Ali, yang paling menonjol kalau menurut Pak Ali sendiri dan rekan-rekan forum UMKM mungkin ya Pak ya, yang paling menonjol UMKM di Kabupaten Demak itu apa sih Pak? Yang paling menonjol itu yang mungkin bisa dikategori diunggulkan itu yang mungkin olahan yang sesuai dengan yang khas di Demak. Oke, apa Contoh tuh Pak? mungkin ada Bambi Jaya yang mungkin olahan belimbing seperti Oke, itu. Bu Bambi ya Pak ya. Ya, ya. Terus ada juga Pak Hartono yang di Dempet itu yang mungkin olah manisan buah, macam jambu dan macam belimbing juga buah semacam itu juga menjadi acuan bahwa oh ini yang potensial yang mungkin nantinya bisa jadi icon kayak seperti itu. Oke, jadi menurut Pak Ali sendiri untuk saat ini UMKM paling menonjol itu masih didominasi kuliner ya Pak ya? Iya benar, kuliner. Oke, kapan nih untuk yang fashion konveksi ya Pak ya? Mudah-mudahan ya, tadi Pak Ali juga bagus tuh untuk inovasinya gitu kan. Mudah-mudahan ada untuk edukasi wisata di bidang tadi tekstil ataupun konveksi begitu ya Pak ya. Jadi semua bidang itu rata-rata kami pengen mengajukan, kalau jenengan ibaratnya bisa menjual produk. Kadang-kadang juga mungkin kesulitan dalam pasar. Kenapa ndak orang-orang yang pengen beli kita tarik ke rumah, ke tempat produksi, ke workshop kita. Bener banget tuh Ada Pak. kebanggaan kalau sekiranya orang itu bisa buat sendiri. Nah, kita tinggal kasih tutorialnya, kita kasih fasilitas tempat produksinya, mereka buat sendiri, ya itu ada suatu kebanggaan. Iya benar banget, mengenalkan juga ya Pak betul. potensi kekayaan tidak hanya alamnya saja, tapi untuk infrastruktur perekonomian di bidang lainnya pun memadai begitu ya Pak Ali ya. Pak Ali, ini kita merembet nih Pak. Menurut Pak Ali sendiri, program kerja pemerintah ini yang paling dirasakan manfaatnya nih oleh para pelaku UMKM nih Pak. Rekan-rekan kalau misalnya berkumpul, oh ini ya gitu. Misalnya Yang utama adalah satu, yang mendorong masalah pemasaran. Jadi kesulitan teman-teman itu bisa buat, tapi kadang-kadang kesulitan untuk menjual. Iya, karena tadi mungkin SDM-nya juga ya berbeda-beda, yang di pelosok juga begitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi adanya sekarang seperti ini kan ada membantu pemasaran dalam hal program parcel lebaran, dengan adanya Perbu nomor 19 tahun 2024 bahwa bila beli produk UKM lokal ini juga salah satu manfaat bagi kami untuk bisa memasarkan. Ada lagi mungkin nanti di bulan Agustus Demak Expo. Demak Expo benar banget Pak. Jadi salah satu pemasaran bagi kita bahwa itu difasilitasi tempat untuk bisa menjual. Jadi itu yang dirasakan oleh sobat-sobat atau rekan-rekan UMKM. Alhamdulillah sekali pemerintah memberikan wadah ya Pak ya untuk mengeksplor kekayaan potensinya begitu ya. Benar. Dan alhamdulillah Pak Ali untuk Demak Expo kita Dinas Pariwisata juga bersinergi nih Pak. Kita bawa desa-desa wisata untuk melakukan festival desa wisata bersamaan. Jadi untuk dari desa wisata bisa menawarkan produk-produk unggulan mereka juga Pak. Bisa juga seperti itu juga. Iya. Bisa saling kolaborasi lah. Iya benar banget, saling mengisi ya Pak Ali ya. Dan Pak Ali, tadi untuk program pemerintah yang dirasakan rekan-rekan UMKM tadi sudah diberikan wadah begitu ya, alhamdulillahnya begitu ya Pak. Ada nggak sih Pak kendala atau tantangan lain selain wadah atau tempat memasarkan produk? Mungkin kendala di ini Pak, modal begitu.
Kendala yang selanjutnya dalam hal kita untuk bisa naik kelas itu yang satu mungkin. Yang pertama tadi kalau mungkin sudah difasilitasi pemasaran. Yang kedua memang modal. Modal ini memang banyak perbankan itu yang kolaborasi dengan forum UKM untuk memberikan akses permodalan untuk teman-teman anggota. Tapi itu tadi kadang-kadang ada syarat ketentuan itu yang mungkin teman-teman anggota itu belum bisa memenuhi. Salah satunya mungkin ada karena harus ada nama baik itu yang harus dijaga itu sebagai modal awal. Nah ini kadang-kadang teman-teman anggota itu abai untuk itu, kadang-kadang itu menjadi salah satu kendala juga. Yang selanjutnya adalah mungkin kemudahan. Jadi sempat dulu kita juga pengen dalam hal legalitas ini pemerintah itu kadang-kadang satu sisi harus ada PAD masuk, di satu sisi kita pengen kemudahan. Nah hal ini kadang-kadang kita harus sambung bergayut lah untuk bisa menjadi titik temunya, solusinya bagaimana seperti itu. Jangan sampai Pemda dengan harus ada PAD yang masuk, tapi kita harus mematikan pelaku KM untuk akses legalitas yang mungkin harus ada. Karena memang syarat birokrasinya mungkin ribet dan sulit begitu nggih Pak nggih. Makanya ada forumnya UMKM ini diharapkan atau tadi Pak Ali sendiri berusaha untuk memfasilitasi atau menjembatani rekan-rekan yang mungkin kekurangan informasi, susah mengakses informasi begitu ya Pak ya. Pak Ali sendiri, untuk Pak Ali selain membantu atau sebagai fasilitator nih untuk menjembatani rekan-rekan ke instansi terkait, ada nggak sih Pak dari forum sendiri kadang melakukan pelatihan gitu selain pendampingan begitu? Kalau masalah fasilitasi pengembangan SDM dan lain sebagainya semacam itu ya kita coba carikan akses. Banyak perbankan yang sekiranya ada CSR, ada juga mungkin dulu ada dengan KPP Pratama itu malah hampir kemarin-kemarin itu hampir tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Ada yang namanya BDS, program BDS, Business Development Services. Dengan KPP Pratama Demak itu pun juga kita intent kegiatan. Dengan BRI cabang Demak kita juga sering dengan adanya RB Demak itu peningkatan SDM juga lewat jalurkan ke situ. Iya, kita lihat juga di BRI itu ada rumah ya Pak ya. Rumah BUMN itu. Rumah BUMN ya Pak ya untuk memamerkan produk-produk UMKM di Kabupaten Demak. Iya betul. Tapi ada yang masuk nggak Pak kalau dari Pak Ali? Mebelnya mungkin dipamerkan? Kalau yang di situ adalah satu yang masuk itu satu produk olahan makanan, batik atau fashion, kerajinan yang mungkin notabene itu home decor. Benar-benar. Jadi tidak ada yang mungkin yang besar-besar. Yang besar-besar, tapi yang minimalis ya Pak ya. Kapasitasnya karena tempat juga terbatas seperti itu. Jadi untuk melengkapi pemanis rumah gitu ya Pak. Betul. Berarti teman-teman sobat wisata ataupun warga Kabupaten Demak kalau mau cari oleh-oleh mungkin ya Pak ya, atau pernak-pernik UMKM pengen lebih kenal dekat produk-produk UMKM Demak tuh apa aja, bisa langsung datang ke BUMN ya Pak ya. Rumah BUMN. Nanti di sana ada banyak berbagai macam hasil olahan produk UMKM kebanggaan Kabupaten Demak ya. Paling banyak makanan ya Pak ya. Paling banyak memang makanan. Nggak apa-apa, nanti dibawa pulang buat buka puasa ya Pak ya. Atau mau Idul Fitri bisa langsung ke sana borong. Boleh. Benar sekali untuk membantu dan memberdayakan mendukung para UMKM di Kabupaten Demak ya Pak. Biar lebih sejahtera dan roda perekonomian berputar dengan baik tentunya ya Pak ya. Oke Pak Ali, ini bagaimana sih Pak dukungan pemerintah sendiri nih dalam hal promosi nih? Kalau tadi kan secara mandiri kan rekan-rekan biasanya melalui media sosial. Kalau pemerintah sendiri ada nggak sih fasilitas untuk akun pemerintah nih gitu? Dibantu mungkin dari Dindakop mungkin seperti itu untuk melakukan pemasaran. Pendampingan lewat e-katalog juga ada. Jadi mungkin dulu ada PBJ waktu pertama kali itu muncul itu lewat Tisera itu. Kita juga teman-teman UKM itu ada pendampingan dari PBJ untuk teman-teman UKM itu masuk dalam ada sosialisasi begitu jasa. Iya betul. Dan juga kadang-kadang ada juga Momen itu ada akun yang mungkin dikhususkan untuk para pelaku UKM khusus untuk UKM binaan Demak kayak gitu. Pak, nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih lanjut dan lebih lama nih Pak Ali ya. Tapi sebelum kita tutup nih masuk ke sesi closing statement nih Pak Ari, ada nggak harapan atau pesan dulu deh Pak sebelum harapan, pesan dulu untuk para influencer muda atau wirausahaan atau calon wirausahawan muda nih untuk berkembang di UMKM gitu. Untuk para pelaku usaha muda, kalau kita taruh itu wirausaha baru,
kalau jenengan pengen membuka usaha, yang pertama mungkin satu, cari ide, mau berusaha di bidang apa. Yang kedua, tantangan yang mungkin paling berat itu adalah satu, konsisten. Kadang-kadang kita buka usaha, jatuh pertama kali itu mungkin sudah down. Nah, hal ini pun butuh konsisten. Jatuh ya bangun lagi, karena dengan kita survive untuk bisa bangkit lagi, ini diharapkan nanti apa yang menjadi kendala-kendala itu bisa kita lewati. Dan yang tidak kalah penting, karena ini perkembangan teknologi ini semakin maju, paling tidak itu kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang mungkin sekarang itu sudah berkembang. Wah, ini pesannya inovatif banget dan solutif banget loh Pak. Aku seneng banget nih Pak Ali. Yang pertama berarti rekan-rekan bisnismen atau calon wirausahawan muda gitu, influencer muda ya Pak. Pertama harus cari ide nih, inovatif gitu ya, yang betul. belum mungkin sekiranya belum dilirik nih oleh influencer lainnya gitu kan. Betul. Atau wirausahawan muda dan para yang lainnya gitu ya Pak ya. Yang keduanya harus konsisten, karena kita harus menjaga konsistensi, jangan gagal terus udahan gitu ya Pak ya. Yang ketiga tadi apa Pak Ali? Untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi, harus melek teknologi gitu ya kalau orang Jawa bilang ya Pak Ali ya. Dan harapan nih Pak terakhir sebelum closing statement, silakan Pak Ali. Harapan kami, apa yang mungkin sudah kami lakukan selama ini, kita kerjasama dengan saling sinergi dengan pemerintahan daerah, paling tidak itu memberi kemudahan. Para pelaku usaha baru bisa mudah untuk akses, dan yang tidak kalah penting, bisa menambah perekonomian keluarga, intinya yang utama. Yang kedua selanjutnya adalah mungkin bisa mengurangi angka kemiskinan. Dengan harapan kita bisa membuka lapangan pekerjaan, paling tidak bisa mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Demak. Mengurangi atau menekan angka garis kemiskinan, benar ya Pak Ali ya. Baik Sobat Ngopi, nggak kerasa ini Sobat Wisata juga sudah di penghujung acara Pak Ali. Nanti kapan-kapan kita undang lagi, ngobrol lebih lama lagi ya Pak Ali, karena saya masih kepo nih UMKM apa aja sih yang menjanjikan dan UMKM apa aja yang hadir baru di Kabupaten Demak nih ya Pak Ali ya. Baik Sobat Wisata, mudah-mudahan bisa dipetik hal-hal informatif dan edukasi yang disampaikan oleh Pak Ali dalam program acara Ngopri pada hari ini. Lain kali nanti bertemu lagi bersama Jelita dan rekan Jelita lainnya. Tetap stay tune terus di program Ngopri, ngobrol penuh inspirasi di hari Rabu dan Jumat pukul 9 hingga selesai. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelita pamit undur diri bersama kru yang bekerja. Selamat siang Pak Ali. Terima kasih.